Perang melawan korupsi itu selalu tampak gagah di atas mimbar. Hampir semua pemimpin pernah mengucapkan kalimat yang persis sama. Koruptor harus disikat, uang negara wajib diselamatkan, hukum tidak boleh tebang pilih. Bagus semua, tak ada yang salah dengan kalimat-kalimat itu. Masalahnya, ukuran kehebatan seorang presiden tidak pernah ditentukan oleh teks pidatonya. Ukuran aslinya baru kelihatan saat radar hukum mulai bergeser ke wilayah yang paling sensitif, lingkaran kekuasaan dan aparat penegak hukum sendiri. Disinilah nasionalisme dan ketegasan seorang pemimpin diuji oleh realitas. Lihat saja dinamika yang pecah belakangan ini. Isu ketegangan bawah tanah antar institusi hukum akhirnya terbukti bukan sekedar gosip media sosial. Setelah mantan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Febri Adriansyah resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang oleh Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri. Perkara yang menjeratnya berkaitan dengan penanganan 3 kasus mega korupsi di PT Asabri, PLTU terkait pengadaan batubara, dan PT Krakatau Steel. Angka sitaannya pun di luar nalar, 476 miliar uang tunai dan 74 kg emas batangan. Kemudian kita juga telah menetapkan saudara FA dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dan atau tindak pidana pencucian uang dalam proses penanganan hukum oleh pegawai negeri atau oknum penyelenggara negara dalam perkara PT Asabri dan atau tindak pidana korupsi lainnya sebagaimana dimaksud pasal 12 huruf E kecil, 12 huruf B besar tindak pidana korupsi dan pasal 3, 4 TPPU atau Sakaran KUHP adalah 607 yang ayat 1 huruf A dan huruf B. Seluruh uang tunai dan emas batangan bernilai ratusan miliar tersebut menjadi bukti kuat dugaan pencucian uang karena tidak sebanding dengan total kekayaan resmi Febri di LHKPN yang hanya tercatat sebesar 18,26 miliar rupiah. Drama ini menarik karena menjadi pembuktian bahwa hukum berada di atas segala-galanya. Negara kini memiliki keberanian membongkar kebocoran uang negara tanpa melihat seragam, pangkat, atau privilege jabatan. Kasus ini menjadi bukti sahih bahwa korupsi bisa menyusup ke jantung lembaga yang tugas sehari-harinya justru memburu koruptor. Dan ini menjadi bukti valid komitmen Presiden Prabowo Subianto yang tanpa pandang bulu membabat siapapun yang korup. Nyali Prabowo untuk melumat maling uang rakyat memang tak bisa dianggap sepele. Terlebih, ia tak tersandra apa atau siapapun yang membuatnya setengah hati menegakkan hukum. Layaknya manusia merdeka, lantang bicara dan tanpa ragu berani bersikap. Tengoklah dalam pidatonya saat peresmian bendungan di Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Jumat pekan kedua Juli. Mantan Danjen Kopassus ini tanpa tedeng aling-aling meminta segenap abdi negara untuk introspeksi diri. Masalah bagi bangsa Indonesia juga masalah bagi kita semua. Saya minta kita introspeksi, terutama para birokrat. Ini banyak birokrat di sini saya lihat ya. Birokrat introspeksi. Kita semua introspeksi, pejabat-pejabat militer dan polisi introspeksi. Saudara adalah milik rakyat. Bintangmu dari rakyat, sepatumu dari rakyat, topimu dari rakyat. Jangan pernah lupa itu. Kejaksaan demikian juga. Anda jaksa ya? Pakai bintang juga kau. Kau juga milik rakyat. Jelas, Prabowo tak akan membiarkan penanganan kasus kakap ini mandek karena lobi-lobi politik. Pelimpahan berkas perkara dari Polri kembali ke Kejaksaan Agung bakal dikawal ketat agar tak menjadi modus ego sektoral untuk saling mengamankan posisi demi meredam kegaduhan. Komitmen Prabowo sudah memasuki fase pembuktian sesungguhnya. Sejak masa perjuangan politik hingga kini memimpin pemerintahan, Prabowo selalu membawa doktrin yang jelas. Korupsi adalah ancaman eksistensial bagi kedaulatan bangsa. Negara tak boleh kalah oleh para pencuri uang rakyat. Dan sekali lagi ketika menghadiri puncak Hari Koperasi Nasional di GBK Jakarta Minggu 12 Juli, Prabowo menyentik perilaku korup pencuri uang rakyat.
Saudara ingin presidenmu bicara apa adanya kan? Saya memperingatkan lagi, sekali lagi, untuk sekian kali lagi saya bicara dari dulu. Hei para koruptor, sadar diri. Hentikan praktek-praktek kau. Hentikan. Rakyat tidak bodoh. Hentikan. Kembalikan kekayaan rakyat. Kembalikan dengan baik. Kita bangsa pemaaf, tapi rakyat butuh keadilan. Rakyat butuh kesejahteraan. Rakyat butuh sekolah yang baik. Guru-guru butuh gaji yang baik. Dokter-dokter, perawat-perawat butuh gaji yang baik. Tentara dan polisi butuh gaji yang baik supaya mereka tidak meres dari rakyat. Pegawai negeri butuh gaji yang baik supaya mereka nggak korupsi. Doktrin seperti ini memang gampang memanen tepuk tangan. Jika hukum hari ini menguliti habis dugaan korupsi pasukan batubara PLTU, pengadaan pabrik di Krakatau Steel, hingga tata kelola Asabri, ini tidak dibangun oleh siapa yang paling lihai memainkan opini media. Hukum menjadi berdaulat karena terbentuk pula oleh karakter kepemimpinan yang kokoh, tegas, dan tak terbuai pada polesan citra memamerkan barang bukti ke kamera. Bagi Prabowo, ada satu prinsip patriotik yang ia pegang. Hukum tetaplah menjadi hukum, tanpa keraguan bertindak kepada yang salah jalan. Men of our time.